Saudara, masih bersama saya Maria Yuno dalam Kompas Tenggarong. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menghadiri peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-34 di Taman Hutan Raya Sultan Adam, Mandiangin, Kabupaten Banjar, Sabtu pagi. Serangkaian kegiatan simbolis pelestarian alam seperti penanaman pohon dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup bersama sejumlah kepala daerah lingkup Kalimantan Selatan. Dalam kedatangannya pada peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-34 di Taman Hutan Raya Sultan Adam, Mandiangin, Kabupaten Banjar, Sabtu pagi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyaksikan langsung penandatanganan MOU Revolusi Hijau yang dicanangkan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan oleh seluruh kepala daerah lingkup pemerintahan Kalimantan Selatan. Penandatanganan MOU ini sebagai komitmen pemerintah Kalimantan Selatan untuk menyelamatkan lahan kritis di Kalimantan Selatan yang tercatat lebih dari 600.000 hektar. Sebagai bentuk gerakan revolusi hijau, Menteri dan Gubernur bersama ribuan peserta melakukan penanaman 2.000 pohon di Tahura Sultan Adam. Penanaman pohon tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah, namun juga akademisi. Sementara terkait hutan sosial, yaitu hutan yang dikelola masyarakat, Siti Nurbaya Bakar mengatakan realisasi hutan sosial di Indonesia telah mencapai 825.000 hektar dari target 12,7 juta hektar. Dan Kalimantan Selatan termasuk memiliki kawasan hutan sosial yang besar dan realisasi ini harus lebih dipercepat. Rimbawan itu kan cirinya ada di lapangan, dari Marsnya aja udah ketahuan. Dan kalau lihat Bapak Presiden harapannya 12,7 juta hektar hutan sosial, itu Kalimantan Selatan termasuk yang besar juga ya, setelah Kalimantan Tengah, terutama sebagian barat juga, dan timur, Kalsel juga termasuk yang besar. Dan kalau kita lihat sistem kekerabatannya juga, Kalsel harusnya bisa yang terbaik di dalam pengelolaan hutan sosialnya, termasuk yang terbaik. Rimbawan yang bekerja baik di tataran kebijakan sampai kepada implementasi, sampai betul-betul di lapangan dalam interaksi dengan masyarakat, harus mempercepat ini. Makanya ini salah satu penanaman ini itu adalah ya jangan lagi untuk orang-orang yang di atas itu kita sudah menanam tapi untuk dihancurkan itu tidak, tapi kita menanam itu untuk dirawat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Gubernur Kalimantan Selatan juga melepaskan sejumlah burung endemik Kalimantan Selatan sebagai simbol pelestarian fauna di Kalimantan Selatan. Samsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebagai bentuk solidaritas terhadap penolakan eksploitasi sumber daya alam sebagai industri pembangunan pabrik semen di Rembang, Semarang, Jawa Tengah, puluhan pegiat lingkungan di Samarinda, Kalimantan Timur yang tergabung dalam Forum Satu Bumi juga ikut menyuarakan penolakan dengan menggelar aksi cor kaki menggunakan semen. Aksi cor kaki sebagai bentuk solidaritas terhadap petani kendeng di Rembang, Jawa Tengah merambah hingga ke sejumlah daerah. Seperti yang dilakukan puluhan pegiat lingkungan di Samarinda, Kalimantan Timur, tergabung dalam Forum Satu Bumi. Aksi solidaritas ini mereka gelar tepatnya di Taman Samarinda, Jalan Basuki Rahmat pada Kamis siang. Mereka menggelar aksi solidaritas menyuarakan penolakan eksploitasi sumber daya alam sebagai industri mematikan, termasuk pembangunan pabrik semen di Rembang, Semarang, Jawa Tengah, hingga pabrik semen di Kalimantan Timur. Aksi itu diikuti dengan menyemen kaki mereka dalam wadah papan kotak. Aksi ini juga diikuti dari pegiat lingkungan, perwakilan petani di Muara Jawa, Kutai Kartanegara, sebagai korban dampak lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam. Aksi juga tak lepas dari penolakan mereka terkait eksploitasi tambang batu gamping dan izin pabrik semen yang masuk di 2 kabupaten di Kalimantan Timur, yakni di Berau dan Kutai Timur. Kita hanya mendengar pada sikap-sikap dari korporasi dan juga sikap-sikap dari pihak-pihak yang selama ini berhubungan erat dengan kepentingan industri semen, tetapi tidak mencoba menggali informasi dari versi yang berbeda, misalnya dari petani, dari nelayan, dari masyarakat adat yang justru akan terusir dari wilayah sumber dayanya, wilayah kelolanya.
Biduk-biduk ada masyarakat yang menggantungkan pada model ekonomi pariwisata, ada masyarakat yang mengandalkan pada model ekonomi berladang, ada masyarakat yang masih mengandalkan pada ekonomi berburu, meramu, dan juga pada ekonomi melaut. Semuanya itu akan tersingkir dari aktivitas produksinya ketika pabrik semen dan juga tambang batu gamping hadir di sana. Data dilansir Forum 1 Bumi, sejak tahun 2014 tercatat 232 lubang tambang menganga di Samarinda. Kerugian yang muncul misalnya akibat eksploitasi batubara di Kutai Kartanegara sejak 2013 mencapai 581,43 triliun rupiah. Selain itu juga dari 1.460 izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur, sekitar 60%-nya tidak menyetor jaminan reklamasi dan 1.205 iup mengemplang tidak membayar iuran tetap dan royalti kepada negara, sehingga merugikan negara 3,35 miliar rupiah. Bahkan di Kalimantan Timur ada 16 izin pertambangan batu gamping di Berau dan Kutai Timur, serta 1 izin pabrik semen, serta ancaman pembukaan lahan untuk sawit pada kawasan gambut sebagai penyangga ekosistem di Kalimantan Timur. Ardi Abdul Aziz, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Pusamania Borneo FC harus bersusah payah untuk mengalahkan tim Liga 2 Martapura FC dengan skor tipis 2-1 dalam laga persahabatan yang digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur yang digelar pada Senin malam. Laga ini merupakan salah satu persiapan PBFC dalam menghadapi Liga Kasta tertinggi di Indonesia yang akan digelar mendatang. Sebagai tuan rumah, PBFC langsung menggempur barisan pertahanan Martapura FC sejak menit awal. Peluang emas diraih PBFC di menit ke-9. Umpan silang Diego Michel dari sisi kanan lapangan disambut Lerby Eliandri dengan sundulan yang tajam. Namun, penyelamatan gemilang berhasil dilakukan Juni Irawan menjaga gawang Martapura tak kebobolan di menit awal. Selang 2 menit, serangan balik Martapura FC nyaris membuahkan gol. Mustaqim Ohorela berhadapan dengan penjaga gawang PBFC di dalam kotak penalti, namun tendangannya mampu diblok. Memasuki menit ke-19, suara stadion yang dipenuhi lebih dari 10.000 fans PBFC bergemuruh setelah Lerby Eliandri mampu mengkonversi umpan silang Kim Yong Tai menjadi gol perdana di laga tersebut menjadi 1-0. PBFC nyaris menambah keunggulan di menit ke-33. Tendangan keras rival Astori memanfaatkan umpan silang Diego Michel masih mampu dibendung kiper Martapura FC. Begitu juga dengan peluang Lerby Eliandri di menit 41, lagi-lagi sundulannya nyaris mengubah skor pertandingan. Skor berakhir 1-0 untuk keunggulan PBFC di babak pertama. Memasuki babak kedua, baik PBFC dan Martapura nampak menurunkan tempo permainan di 10 menit awal pertandingan. Kejutan datang di menit ke-58 saat Mustaqim Ohorela berhasil menembus barisan pertahanan PBFC dan menaklukkan penjaga gawang PBFC melalui tendangan mendatarnya hingga membuat skor imbang 1-1. Laga berjalan cukup keras, sejumlah pelanggaran terjadi dan 5 kartu kuning keluar dari kantong wasit yang memimpin laga. Jerih payah PBFC akhirnya terbayar di menit ke-66. Flavio Beck Junior mencetak gol melalui tendangan penalti setelah sebelumnya Lobato dilanggar di kotak terlarang. Lerby nyaris saja mencetak gol kedua. Tendangan kerasnya di dalam kotak penalti masih mampu ditepis penjaga gawang Martapura FC, Juni Irawan. Martapura FC tak menyerah begitu saja. Skor penyeimbang laga nyaris tercipta melalui kaki Mustaqim Ohorela yang memanfaatkan kesalahan lini belakang PBFC. Namun meski 1-1 dengan kiper PBFC, tendangan sungkit Mustaqim yang sudah melewati penjaga gawang PBFC masih melenceng dari sasaran. Hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya laga, skor tetap 2-1 bagi PBFC. Kekalahan ini merupakan kekalahan perdana Martapura FC dalam laga persahabatan Tour Borneo yang mereka gelar. Sebelumnya, Martapura FC berhasil mengalahkan Barito Putra dan Persiba Balikpapan dengan skor masing-masing 2-1 dan bermain imbang 2-2 kala melawan Mitra Kukar. Ardi Abdul Aziz, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Tenggarong hari ini. Kita akan segera bergabung dengan Kompas Jakarta untuk mengikuti berbagai informasi dan berita menarik lainnya. Saya Maria Yuno, mewakili segenap tim Kompas Tenggarong, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.